Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan servisan lagi. Ini kiriman dari Jambi ya. Untuk konsumen Jambi, ini stromnya. Barangnya baru sampai. Dan ini barangnya bagus ya teman-teman, keadaan hidup normal. Cuman konsumen minta dimodifikasi ya. Dimodifikasi karena memang tipe Samus itu, menurut pribadi saya, tipe Samus itu memang kurang ya tekanannya ke ikan ya, apalagi ikan yang bersisik itu memang kurang. Jadi harus memang dimodif lagi ya. Nah di sini saya menjelaskan kenapa tekanannya kurang ke ikan, padahal dia kalau dites di beban itu tegangannya sudah tinggi ya. Nah jadi apa yang kurang? Setelah kita amati mesinnya, ternyata ini voltasenya tinggi tapi ampernya kurang ya. Nah jadi disitu penyebabnya. Walaupun tegangannya tinggi, voltase di elko itu tinggi, hampir 1000 volt ya. Kalau dicek di elko 4 biji ini itu mencapai 900 lebih ya, apometer sampai error. Nah itu ya, ternyata ampernya kurang ya. Jadi di sini kita modif untuk menambah ampere ya, ampere strom ini. Nanti juga saya jelaskan bagaimana cara menambah ampernya, apa saja yang diganti, dan yang jelas kita harus potong jalur ya di bagian bawah ya. Oke. Nah, jadi ini stromnya bagus ya. Sebelum kita otak-atik, kita tes dulu. Nah, kita setting di 120 dan flip-flopnya di 18 di beban 1000 watt. Nah ini sudah kencang ya, sangat putih balonnya yang 1000 watt, tapi itu herannya memang tekanannya ke ikan kurang ya teman-teman. Nah, dan tekanannya kurang itu disebabkan ampernya kurang ya. Jadi kita harus menaikkan ampernya. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan ya. Stromnya nanti saya modif dulu, kemudian kita tes lagi ya setelah dimodif. Itu mungkin kalau untuk tegangan dia balonnya mungkin sama ya, tapi kita di sini menaikkan ampernya ya. Oke teman-teman, ini kita lanjut video ya. Ini barangnya sudah selesai dimodifikasi, dan di sini saya menjelaskan apa saja yang kita rubah ya di strom Samus A100 Plus ya, dengan full modifnya ya. Karena ini targetnya, ini kedalamannya 10 sampai 20 meter ya. Dan saya rasa ini untuk tipe ini sudah cukup ya, karena memakai 8 MOSFET sebelah dan sebelahnya 8 ya. Jadi totalnya 16 MOSFET ya. Jika dibandingkan dengan MOSFET jumbo, ini tetap memakai 8 MOSFET ya. Dan yang lebih unggulnya di sini trafonya memakai trafo jumbo ya, trafo besar, trafo super jumbo besar ya. Ini bagus karena menghasilkan ampere yang lebih gede. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Jadi kita mulai dari trafo dulu. Ini sudah kita gulung ulang, kita rubah trafonya. Itu yang standarnya tadi saya sempat hitung di 120 lilit ya. Nah, dengan 120 lilit itu menurut pribadi saya terlalu over juga. Saya kurang tahu kenapa produk Samus ini lilitannya over ya. Mungkin ada tujuannya. Tapi kebanyakan teman-teman keluhan dengan Samus ini yang kurang ya, kurang tarikannya ke ikan. Dia kalau untuk eret paling tinggi itu sudah 5 meter ya, udah nggak kenarik ikannya. Nah jadi yang perlu kita tambah sebenarnya untuk tegangannya itu sebenarnya sudah lumayan ya untuk voltase, tapi yang kita tambah di sini hanya ampere ya, untuk menaikkan ampernya.
Menurut saya itu yang kurang ya teman-teman. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama kita trafonya, saya memakai lilitan trafonya kita rubah menjadi 80 lilit. Untuk lilitan bawah 80 lilit itu memakai kawat 0 bukan 0, itu 1 mili. Kawat 1 mili 80 lilit. Dan yang kedua kita off-kan protek PWM nya, karena tanpa mengoffkan protek ini itu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa bekerja trafonya. Dan yang selanjutnya ada beberapa jalur yang kita potong di sini. Kita zoom sedikit, kelihatan ya. Nah, di sini jalurnya kita potong. Yang pertama kita jelaskan di bagian elko ya. Nah, ini bagian elko kapasitor. Ini jalurnya dipotong, tujuannya memparalel ya, paralel elko. Nah, ini di paralel ya, supaya kita kan tujuannya menaikkan ampere ya. Jadi kita paralel, karena voltase yang tinggi itu kita tidak butuh ya, hanya butuh ampere ya. Yang selanjutnya lagi kita paralel bagian kapasitor. Nah, ini kapasitornya memakai 5,3 mikro ya, jadi kita paralel. Nah, posisi paralelnya seperti ini. Ini yang tadinya tidak ada jalur kita jumper, kemudian kita cut ya, bagian sini kita potong jalurnya, kemudian yang sini kita satukan ke sini, itu memparalel ya. Selanjutnya kita paralel bagian SCR nya. Nah, ini SCR kita paralel juga ya. Jelasnya kalau yang teknisi pokoknya sudah tahu ya, jelas di paralel. Nah, seperti ini. Jadi ini kita sambung kabel ya di kaki tengah, kemudian di sini kita cutter. Nah, sebenarnya ini kan tas seri, jadi kita cutter. Kalau untuk jalur ini kita enggak usah ya, enggak perlu ya, cuma kita cut sini kemudian sambungkan ke sini, itu saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini kita satukan ke jalur kapasitor ini, seperti yang ini ya. Silakan di screenshot ya poin-poin pentingnya. Nah, ini oke. Setelah video ini nanti kita langsung tes ya. Tapi sebelum kita uji ke lampunya atau kita uji ke suaranya, kita rapikan dulu ya bagian instalasi kabelnya. Itu saja ya, nggak ada lagi. Kalau untuk induktor ini masih standar. Sebenarnya kalau untuk lebih bagusnya, untuk induktornya kita harus hilangkan ini ya, inti peritnya kalau untuk ngeret ya. Karena menurut pengalaman saya kalau pakai inti perit itu ikannya kurang ngembang ya. Tapi itu karena ini sudah ampernya gede ya, enggak usah ya, enggak perlu ya. Ini lebih bagus. Kalau yang masih kurang ampere sebaiknya dihilangkan ya inti peritnya. Dan dioda kita memakai standar. MOSFET pun kita masih standar ya. Ini masih standar semua. Jadi yang kita rubah di sini trafonya, kemudian mengoffkan protek PWM nya, kita paralel kapasitor, kita paralel bagian SCR ya, kemudian kita paralel bagian elko. Nah, itu saja. Dan setelah ini kita tes langsung di 1000 watt maupun di 1200, bukan 1200 ya, maksudnya di 1500 watt. Oke teman-teman, sekarang kita tes setrumnya, hasil modifikasinya ya. Kalau untuk modif ya seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita tes di beban 1000 watt dulu seperti biasa ya. Nanti kita tes di beban yang 1500. Di beban 1500, di beban 1000 watt kita setting di 90 dulu ya.
80, flip flopnya 10. Oke. Aduh, nah balonnya kayak mau putus ya, nggak bisa ya. Saya 70 saja. Frekuensi 70 itu balonnya rasanya mau putus ya teman-teman. Oke, sepertinya kita copot dulu kipasnya ya, soalnya terlalu bising ya. Nah, untuk pengetesan kita enggak perlu pakai kipas dulu, karena ini saya rasa biar 1500 watt itu belum hangat ya. Nah, ini balonnya rasa mau pecah ya, rasa mau putus di frekuensi tadi, frekuensi 60. Nah, saya tidak berani ya teman-teman, kalau untuk balon 1000 wattnya kita tes di frekuensi full ya. Saya tidak berani karena takut balonnya nanti putus ya. Di frekuensi ini saja terasa kayak sudah mau putus ya. Nah, kita naikkan ke frekuensi 65, 70. Ini sangat terang ya. Baru frekuensi 70. Oke. Langsung saja kita tes lagi ke beban 1500 watt. Ini belum hangat ya. Oke, langsung saja kita coba di beban 1500 watt. Nah, ini kita paralel ya. Seperti biasa yang atas itu 1000, yang di bawah 500. Jadi 1500 watt bukan di seri ya, di paralel. Kita mainkan frekuensi di 80 ya. Kalau ini saya berani ya, berani full ya, langsung main full. Nah, sangat putih ya, balon 1500 watt. Baru frekuensi 80 ya. FF kita pakai 20 ya. Kita pakai FF-nya 15. Nah, 1500 watt sangat putih. Coba kita full ya, main tekan. Nah, itu fullnya. Kita langsung pakai tombol digital sini ya. Oh, 1500 watt sangat putih ya. Nah, itu langsung mentok ya, flip flop mentok dengan frekuensi mentok ya. Sama dengan kita pakai frekuensi full ya. Nah, kita mentokkan di 135. Kalau beban 1500 watt saya berani ya teman-teman, berani main full. Nah, ini biar nonstop ya. Sangat putih, 1500 watt mantap. Oke, bagi teman-teman yang butuh servisan atau modifikasi, silakan nanti hubungi WA saya ya. Saya cantumkan di video. Oke, mungkin sudah cukup video dari saya. Yang kurang jelas nanti tanyakan di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.